Syarat keberapa? Udah semua ya? Syarat udah semua? Hah? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Syarat ketujuh dari diterimanya la ilaha illallah dalam diri seseorang yaitu al-mahabbah al-munafiyah li dhiddiha, yaitu al-mahabbah cinta yang menghapus sesuatu yang menyalahi daripada cinta, yaitu kebencian. Jadi kalau seseorang yang mengatakan la ilaha illallah berarti dia harus cinta dengan kalimat ini. Syarat diterimanya la ilaha illallah al-mahabbah, cinta. Berarti dia tidak boleh benci terhadap kalimat ini, akan tapi cinta. Antum kalau ada tulisan la ilaha illallah di atas bendera, cinta nggak antum? Wajib cinta. Bukan karena persoalan benderanya, karena apa? Ada la ilaha illallahnya. Dan tidak boleh benci. Karena banyak orang-orang yang kafir yang mereka membenci kalimat ini. Orang-orang munafik sangat membenci kalimat ini. Maka orang yang mereka mengaku muslim dan mengucapkan la ilaha illallah wajib mencintai kalimat ini. Dan juga mengamalkan dari isi kalimat ini sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti mahabbah. Dan juga apa tadi? Mencintai dengan cara mengamalkan apa yang termaksud dan terkandung dari kalimat la ilaha illallah ini, serta mencintai orang yang sama-sama seperti kita mengamalkan, mengagungkan dan mencintai kalimat ini. Kalau ada orang yang mereka mencintai kalimat ini la ilaha illallah dan kemudian mengamalkannya serta mengagungkannya, maka kita wajib mencintai orang itu. Karena apa? Karena dia adalah muslim. Kok bisa? Ya, karena Rasulullah SAW telah menjelaskan secara sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak dinyatakan beriman salah seorang di antara kalian, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu, sampai benar-benar dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka kalau ngasih saudaranya bekas, kebangetan. Nah, begitu. Kenapa muslim harus saling mencintai? Bahkan Syekh Muhammad Jamil Zainu di dalam kitabnya Marahil An-Nasr, yaitu marhalah, tahapan-tahapan kita mendapatkan kemenangan, di antara salah satunya kuatnya persaudaraan muslim. Kuatnya persaudaraan muslim. Jika persaudaraan kita kuat dikarenakan cintanya mereka terhadap la ilaha illallah, kemudian kita pun mencintai mereka karena la ilaha illallah ini, artinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kita mendapatkan banyak anugerah. Jadi mencintai, arti dari makna mencintai al-mahabbah al-munafiyah li dhiddiha, itu dikarenakan kita memberikan rasa cinta kita terhadap kalimat la ilaha illallah ini, dan kita senantiasa mengucapkannya dan mentadabburinya, karena kalimat ini kalimat mulia, miftahul jannah, kunci masuk surga. Semoga kita dikumpulkan di dalam surga dan dijauhkan dari segala adab. Ini yang harus kita catat, ya. Maka Syekh mengatakan di sini, syarat ketujuh mahabbah, maksudnya mencintai kalimat ini serta isinya. Juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab." Bahwa ada orang yang mereka itu kecintaannya tumplek-blek, ya, bahasanya sangat mencintai kepada selain Allah. Kecintaan mereka kepada selain Allah melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memupuk dalam hati kita, menjernihkan hati kita untuk benar-benar mencintai Allah. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan kita mentaati seluruh apa yang menjadi perkara dari Nabi. Baik perkara itu belum kita pahami hikmahnya, ataupun perkara itu sudah kita pahami hikmahnya. Baik perkara itu masih mampet di akal kita, ataupun belum, sudah tidak mampet di akal kita. Itu wajib, ya. Kok bisa ya? Karena ada beberapa syariat yang menurut sebagian orang kurang bisa dipahami. Contoh, tidak boleh mencela penguasa, tidak boleh menghujat penguasa. Pada sebagian orang yang lemah imannya dan lemah ilmunya, tidak menerima kalimat ini. Ya, begitu. Sementara kita harus bersikap dengan sikap yang bijak. Maka dari itu, mencintai Rasulullah pada kalimat dan pada sesuatu yang kita sudah pahami hikmahnya, latar belakang dan alasannya, dan juga pada sesuatu yang belum kita pahami apa hikmah di balik itu semuanya. Dan orang yang paling pandir bodoh adalah orang yang ketika beramal selalu bertanya hikmahnya dulu. Ustaz, hikmahnya apa? Nanti anda baru ngamalkan. Ini lemahnya orang. Ini lemahnya orang. Karena kita dituntut apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah dan mencintai kalimat la ilaha illallah sebagai bukti konsekuensi kita terhadap cinta kepada kalimat ini. Baik perintah itu dipahami atau tidak dipahami, kita laksanakan. Maksudnya tidak dipahami hikmahnya. Betul atau salah? Antum kalau di ABRI disuruh mau itu perintahnya A, B, C, yang enak atau enggak enak, wajib dilaksanakan. Antum lakukan. Betul enggak? Kalau antum ada di persatuan apa, ada di kemiliteran misalkan. Karena apa? Komandan itu memiliki hak menyuruh dan tidak boleh dilanggar walaupun perintah itu enggak masuk akal.
Kenapa kita sesama manusia melakukan hal itu? Sementara kepada Rabb dan kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kita pikir-pikir dulu, apa hikmahnya Ustaz kita bikin ini? La haula wala quwata illa billah. Enggak beradab sekali. Mukmin mu'addibun, ya, mukmin yang mereka itu beradab, dia akan senantiasa menerima karena sudah cinta. Sudah cinta. Walaupun terkadang sesuatu yang dikerjakan belum dipahami secara sempurna hikmahnya. Mengapa ini semuanya diperintahkan? Mengapa ini semuanya dilarang? Kita belum tahu apa alasannya, tapi kita laksanakan dengan patuh. Karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kalimat la ilaha illallah ini. Paham ya akhi? Paham? Jadi jangan sok latah mulutnya dengan bertanya, Ustaz maaf ya, hikmahnya apa sih? Kita tidak dituntut untuk tahu hikmahnya. Dalam berbagai ibadah dan dalam berbagai syariat, kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmahnya. Kita hanya dituntut untuk apa? Melaksanakannya dan menjauhinya jika itu terkait dengan larangan. Selesai. Anak pengen nggak makan babi, kalau anak tahu hikmahnya makan babi itu apa? Hikmah pelarangan makan babi itu apa? Gemes nggak sama orang kayak gini? Hah? Gemes nggak? Antum kalau berhadapan dengan orang begini gemes nggak? Gemes. Saya pengen berwudu dengan cara wudu Rasulullah, tapi saya pengen tahu hikmahnya dulu. Getak aja. Oh. Ini nggak boleh. Latah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Memang betul kita boleh tahu hikmahnya setelah kita mengamalkannya, setelah kita tunduk patuh mengamalkannya. Baru kita gali hikmahnya. Begitu caranya. Ini mengamalkan enggak, melaksanakan enggak, patuh enggak, nakon maning hikmah. Ini enggak patuh. Seorang yang lurus akidahnya dan tauhidnya dan dia memahami tentang syarat-syarat la ilaha illallah ini, dia hanya berpaku pada maqalahullah wa maqala rasuluh. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya, itulah yang terbaik buat dirinya. Meskipun apa yang diperintahkan oleh keduanya belum kita pahami secara sempurna apa dibalik itu semuanya. Contoh, nutup apa? Bejana yang berisi air di malam hari. Kalau ternyata tidak punya tutupnya, maka letakkan lidi di atasnya dengan mengucapkan bismillah. Hikmahnya apa tak? Bentar dulu, hikmahnya apa? Ente siapa? Kang duwe kekuasaan dudu, Tuhan dudu, nakon hikmah, kok dikit wis taati dikit. Kawe puyeng ngomong takon hikmahku. Kalau takon hikmah tetangga sebelah, barangkali kita bisa menunjukin tuh hikmah sebelah. Ya. Begitu. Hati-hati ini. Karena persoalan ini bukan persoalan biasa. Kita itu tunduk dulu, patuh dulu, laksanakan dulu, cinta dulu. Baru setelahnya itu kita menggali sholat dari bentuk hikmahnya. Dan rata-rata antum lihat orang yang bertanya tentang hikmah itu adalah rata-rata orang awam yang jauh dari agama. Banyak. Kalau anak pengajian, yang sini sudah ngaji, yang sini belum ngaji, pasti yang belum ngaji akan nanya, ada salah seorang di antara mereka yang akan ngata, Ustaz hikmahnya apa? Terus kemudian ada yang sering ngaji tapi nanya hikmah, berarti kajiannya nggak masuk. Karena kita patuh dulu, bukan berarti nggak boleh, bukan. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Setelah apa tadi? Ketundukan kita dan kepatuhan kita dan cinta kita dalam melaksanakan sebuah perintah dan larangan.
Kalau ada orang yang sudah ngaji sana sini, ustaz, wah, udah kenal ustaz yang lain, ujuk-ujuk nakon hikmah apa? Mene. Ente ngerongok nang beli ustaz ente. Nah, begitu. Bukan berarti saya tidak mempersoalkan ini. Ini bab adab. Ya, di hadapan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Adab kita itu dinyatakan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na was'alna. Enggak ada. Kami mendengar dan kami bertanya apa hikmahnya. Enggak. Tapi sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Udah, mau dipahami atau enggak. Ana tanya sama antum. Yang sering nanya, apa sih hikmahnya wudu? Kalau kita sudah kentut kok wudu lagi, enggak cebok aja. Biasanya yang nanya siapa orang-orang kayak gini? Nambah iman kita enggak? Nambah ilmu kita enggak? Enggak, ruwet yang ada. Nah itu. Jadi memahami kata cinta itu setelah hadirnya kepatuhan, ketundukan dan pengamalan terhadap apa yang dia cintai. Tanpa harus bertanya. Antum punya orang yang paling antum cintai, cinta antum terhadap orang itu tumplek-blek, dia minta sesuatu yang tidak masuk akal, antum bakal lakukan. Meskipun keder. Mas, cariin belut sekarang juga, sementara pasar pada tutup lockdown. Gimana coba nyarinya? Enggak masuk akal ini. Akhirnya mancing dia. Dan itu pun belum tentu dapat. Karena sesuatu yang ia cintai akan menuntut apa? Pekerjaan pada apa yang dia cintai. Pasti itu. Ya. Maka dari itu antum wajib cinta sama la ilaha illallah. Kalau ada kalimat la ilaha illallah diijak-ijak, antum benci enggak? Ada yang bakar benci enggak? Benci. Kenapa? Kalimat itu adalah kalimat saya hidup dan kalimat itu adalah kalimat saya wafat. Dan kalimat itu adalah kalimat saya akan hidup kembali pada sebuah keabadian. Begitu. Paham ya sampai sini? Maka ahli tauhid akan mencintai Allah dengan cintanya yang tulus. Sementara ahli syirki akan mencintai Allah dengan ketidaktulusannya. Ini subhanallah, konsekuensi berat ini. Ahli tauhid akan mencintai Allah dengan ketulusannya. Sementara ahlu syirki akan mencintai Allah dengan ketidaktulusannya. Ini akan ditampakkan dan akan diperlihatkan oleh Allah untuk diri kita sendiri, antara kita dengan Allah di saat kita melakukan ibadah. Maka kita nggak boleh ada orang yang ibadahnya jahar kemudian kita katakan wah dia maria. Nggak boleh. Ustaz ria ya, orang itu ria ya, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena urusan apa? Kecintaan dan niatan itu urusan pribadi masing-masing dengan Allah. Kita tidak boleh menilai seseorang. Kita hanya melihat dari lahiriahnya saja. Dan tidak boleh menilai. Ustaz, maaf nih. Itu orang ria enggak ya kayak gitu? Ngapain antum nanya ria enggak? Tanyalah ibadah antum. Antum ria enggak selama ini beribadah? Iya kan? Ada orang yang sholat, antum liatin aja, Ustaz gerakannya kok begitu banget. Anak enggak ngelihatnya tuh dilambat-lambatin, ria kayaknya dia Ustaz. Gak perlu dipersoalkan. Kita hanya mempersoalkan bagaimana diri kita.
Karena semuanya itu akan bermuara kepada Allah. Nah, ahlu syirki itu adalah orang yang ketika mencintai Allah nggak tulus. Sedekah supaya dapat pujian. Maka kita nggak boleh menghadirkan sesuatu yang mendatangkan perbuatan-perbuatan yang melunturkan kecintaan kita yang tulus kepada Allah. Di antaranya salah satunya, antum punya kita misalkan satu grup nih ya, satu grup WA. Kemudian ada salah seorang di antara kita nikmatnya sholat tahajud, centleng jam 2 malam. Nge-share nikmatnya sholat tahajud jam 2 malam. Orang ini terkena fitnah dari fitnah ibadah. Artinya ria. Kita nggak perlu ngomong dia ria ya tat, nggak perlu. Kita cukup mengingatkan, ya akhi, apa yang antum lakukan salah. Anak kan cuma ngajak mereka ibadah malam, Ustadz. Ajak istri ente dan anak ente, bukan anggota grup. Hati-hati. Ayo ya ikhwan, mumpung sepertiga malam, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Tong, jam 1:30, tong 1:30. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memahami tauhid secara benar, akidah secara benar. Karena anak ngajak baik kepada mereka, Ustaz. Ngajak baik itu kalau sholat 5 waktu ente kumandang tuh di grup. Allahu Akbar, enggak. Kalau urasan ibadah-ibadah yang bisa engkau sembunyikan tanpa harus banyak orang yang tahu. Makanya Rasulullah bersabda, al-jahru fil Quran kal jahri bis sadaqah. Orang yang menjaharkan bacaan Al-Qur'annya bagaikan orang yang menjaharkan sedekah. Ada 2 kemungkinan. Dia murni ikhlas karena Allah, atau dia akan tercampuri dengan perbuatan-perbuatan ria. Begitu. Sifat ibadah tuh ada yang boleh disembunyikan, ada yang boleh ditampakkan. Begitupun pada sifat sedekah. Sedekah itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Boleh. Bukan berarti antum ngumpet-ngumpet. Enggak. Niat ada di antum, bukan niat yang ada di sini. Sampai sembunyi-sembunyi. Di antum. Jadi ada muaranya kepada apa? Hati. Begitupun rasa cinta yang tulus, muaranya hanya kepada diri kita. Walau antum ngasih uang 1 truk untuk menyumbang sebuah pesantren dan dilihat oleh orang, ketika antum mukhlis, tidak akan pernah punya pengaruh bagi diri antum sanjungan orang-orang di sebelah antum, dan tidak berpengaruh orang yang mencela antum. Betul atau salah? Bahkan di dalam surat At-Taubah, di antara ciri orang munafik, di antara ciri sifat orang munafik, ketika ada yang sedekah kecil, sedekah semono. Ketika ada yang sedekah besar, ria. Ini ciri orang munafik. Tanpa disadari. Itu dimuat dalam surat At-Taubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama terhadap ibadah orang lain kita tidak boleh nilai. Ibadah kita saja sendiri bagaimana? Begitu. Benar atau belum? Sama orang Cikarang itu rod-rod. Ana lihat rod-rod memang. Ya. Ustadz itu matinya dipeti terus langsung dikubur, gimana ya ente nanti mati kayak gimana? Tanya matinya ente, jangan matinya orang. Begitu. Ya, tapi ini untuk menyikapi, nggak perlu sikap di sini. Mereka yang mati kita doakan, selesai. Karena apa? Allah menjanjikan bagi mereka yang mati dalam keadaan sakit surga dan ampunan yang banyak. Kita berprasangka baik kepada Allah. Yang perlu kita khawatirkan diri kita. Di musim wabah nggak termasuk orang yang mati, belum jelas kita terampuni. Kan gitu.
Dan kalaupun mati belum tentu ahli surga juga. Begitu, ya akhi. Jadi jangan menyoalkan persoalan orang lain, persoalkan diri kita. Kenapa? Karena hati ini adalah hati yang harus kita jaga untuk Allah semata dan seluruh perbuatan kita untuk Allah. Begitu. Dan ini arti cinta kita kepada Allah dengan tulus tanpa ada kesyirikan. Dan untuk memelihara keikhlasan itu pahit dan berat. Baru saja antum ngasih uang 2.000 kepada seseorang. Kemudian orang itu membuat jengkel antum. Terus antum ngomong, ente nggak inget ya, anak tuh kan udah baik sama antum. Kok antum kayak gitu sama anak? Habis amalan. Ya. Jadi menumbuhkan ikhlas itu pahit dan susah. Maka dari itu penempaannya harus terus kita tempa. Terus kita perbaiki niatan kita, terus kita perbaiki. Di saat kita ikhlas hari ini, saat ini, detik ini, waktu ini, maka kita akan memelihara keikhlasan itu seterusnya. Terus kita meminta. Dan di antara ciri mukmin yang muwahhid, mereka akan berkata, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Itu doa apa? Agar terhindar dari kesyirikan. Baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Ini dibaca setiap pagi dan setiap sore hari. Kita perhatikan doa ini. Dan ini termasuk adkarus sobah, zikir-zikir di waktu pagi dan petang hari. Nah ini ya. Kemudian kita masuk pada bab syarat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syarat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu maksud syarat anna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebetulnya udah ini kayaknya. Ada tandanya. Sedikit ya. Syarat yang harus kita bangun terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah kita paparkan sempurna pada perjumpaan yang telah lalu. Tak mengapa kita mengulanginya, yaitu ada pembenaran terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam diri kita harus dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi pasti benar, ya. Dan ini memiliki iskal, masalah. Iskalnya ada di dalam hati kita. Ketika kita mendapatkan beberapa perkara yang terjadi pada kehidupan Nabi yang kita sedikit ilmu tentangnya. Makanya baca sirah itu jangan asal baca. Baca sirah itu butuh fikih. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menulis satu kitab judulnya Fikih Sirah. Karena membaca sirah ini perlu fikih. Ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang peristiwa itu kalau kita lemah iman bakal seperti orang-orang munafik memahami hal itu. Dan itu banyak. Dosen-dosen saya itu kalau baca ngawur sudah. Setiap baca sejarah Nabi diselewengkan semua. Karena mereka nggak baca fikih, yang penting baca sejarah. Tuh lihat, Nabi aja manusia, mantan istri dari anak angkatnya dinikah juga sama dia. Itu banyak keraguan-keraguan yang akhirnya membuat kita tidak membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu. Ya. Ini perlu.
Coba kalau kejadiannya gini, kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainab sama Zaid menikah. Kemudian mereka berkonsultasi kepada Nabi Muhammad untuk bercerai. Dan ternyata mereka cerai. Setelah masa iddah selesai, Zainab Allah nikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu terjadi di pesisir, gimana orang pesisir ngomong sama Nabi? Wah, dasarnya anak wakang dipetek. Iya enggak? Penting baca sejarah itu pakai fikih. Iya kan? Penting sekali. Karena apa? Islam itu bukan apa yang kamu baca, tapi Islam itu apa yang kamu baca dan apa yang kamu pelajari bersama ustadz yang membimbing. Kalau baca mah gampang, di sini banyak. Ya, di Google banyak. Oh iya, otodidak. Tapi Islam itu bukan sesuatu yang otodidak. Hiya talaqi. Islam itu adalah talaqi ilmu. Berkesinambungannya kita mempelajari ilmu tersebut dengan orang yang jelas, ya, bukan orang yang nggak jelas. Udah azan tah? Ya. Kemudian selain pembenaran, kita pun membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi, meski akal kita belum masuk. Nanti ada binatang yang bicara. Nanti setelah zaman di mana kita berkendaraan, kendaraannya kembali seperti zaman di mana Rasulullah SAW berkendara. Artinya sudah tidak ada lagi mobil, motor. Kapan itu? Kayaknya nggak masuk akal. Dunia bentar lagi kiamat ini. Kalau dihitung-hitung, menurut saya kiamatnya sebentar lagi. Itu nggak terjadi. Ya. Cara Allah itu mulia. Cara Allah itu sempurna. Meski kita berpendek kata dengan akal kita, tapi Allah itu maha sempurna. Bukti apa? Buktinya kalau kita berdoa itu pakai akal dan pakai perasaan, sehingga doanya nggak nyampe-nyampe. Pengen minta kaya, wah kayaknya nggak mungkin, seorang nganggur begini, masa minta kaya? Waduh, nggak mungkin deh. Akalnya berperan, perasaannya berperan. Padahal dia sedang berdoa kepada Zat yang maha kaya. Karena akal kita yang selalu memendekkan doa-doa kita sendiri. Nah Ustadz, pengen doa jaluk sugi kayak beli mungkin prevensi. Ya deleng baik kita ya. Kerja beli, menggawe beli, usaha beli, pengen dadi apa? Masa doa emang konon? La haula wala quwwata. Antum mengecilkan Allah dalam ikatan-ikatan keyakinan antum kepadanya. Ya enggak? Ada enggak yang kayak gitu? Banyak. Aduh Ustadz, saya enggak mungkin nikah sama dia. Kenapa? Iku licin kulitnya, kita kasar. Semua apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Akal kita yang mendekin, perasaan kita yang mendekin doa-doa kita, sehingga doa kita itu kadang dikabulkan, kadang enggak. Nah itu. Paham sampai sini? Paham ya akhi? Ini bab akidah. Jadi berdoa saja terus. Sini. Coba ente pakai akal ente. Negara lagi begini suruh doa. Emangnya ada perubahan? Ada. Karena saya yakin doa itu senjatanya kita orang beriman. Di saat lisan kita tidak lagi mampu merubahnya, kekuatan kita tidak lagi mampu mengepungnya, kemudian kita melihat kepandiran demi kepandiran, kebodohan demi kebodohan, kejahilan demi kejahilan terjadi di hadapan kita, dan seluruh upaya kita telah kita lakukan, maka satu senjata yang belum bisa kita keluarkan, yaitu apa? Doa. Gitu. Jangan menghujat.
Kang mimpin bebek mungkin nggak entok? Nggak mungkin. Entok ya karo entok, meri ya karo meri, soang ya karo soang, ya kecoa ya karo kecoa. Sama manusia ya sama yang pinter sama yang pinter, yang blow on sama yang begitu. Itu sudah jadi hukum alam dan hukum Allah. Berarti kalau antum menghina dan menghujat penguasa saat ini, berarti antum menghina diri sendiri. Minimalnya menghina pilihan antum sendiri. Bagi yang milih. Gitu. Enggak perlu. Jalani hidup dengan kita memperbanyak doa kepada Allah. Hal yang mustahil pasti akan terjadi dengan kekuatan doa kita. Pertanyaannya gampang, bener nggak kamu ngedoain? Boro-boro Ustaz ngedoain negara, beras bayi pedaringan pada kosong, doa bayi pedaringan terus. Gimana makmur, gimana mau Allah berikan keberkahan ke negara kita? Kita aja, masing-masing kita aja nggak pernah mendoakan negara. Anak tanya sama antum, jujur jawab. Mendoakan negara nggak? Menghujat negara? Iya. Nuntut negaranya baik, tapi doa nggak? Ya. Paham ini? Jadi seluruh perubahan ada di dalam diri kita. Dan doa yang diistijabah oleh Allah ada pada keyakinan kita. Namun semua doa itu dipendekkan oleh diri kita karena kita dalam berdoa menggunakan akal pikiran dan perasaan. Tidak menggunakan apa? Keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah. Usia Bapak berapa? 60 tahun. Mau nikah lagi enggak? Enggak Ustaz, kenapa? Laka wadon kang gelem wis peot kabeh. Jare sapa? Doa minta sama Allah pasti dikabul. Ustaz kalau saya nenek-nenek, ya mangga doa. Enggak ada yang mustahil di hadapan Allah. Iya benar. Ini tauhid, bab akidah. Enggak ada yang mustahil. Ustaz emang saya bisa merubah nasib saya sampai 180 derajat. Jangankan 180 derajat, 360 derajat putar-putar juga bisa. Begitu. Semuanya karena keyakinan kita kepada Allah yang begitu besar. Semakin besar keyakinan kepada Allah, semakin dekat pertolongan Allah untuk diri kita. Paham ini? Nah ini arti. Maka dari itu, apa yang dikatakan oleh Nabi, pesan-pesan yang dikatakan oleh Nabi, yang terkadang tidak masuk akal kita, kita imani dulu, kita laksanakan dulu. Karena bisa jadi bukan syariatnya yang nggak benar. Yang nggak benar itu akal kita dan perasaan kita. Betul atau salah? Betul. Ada seorang akhwat yang ngomong ke saya, Ustaz bagaimana saya menerima dia? Sementara saya nggak cinta, nggak sayang sama dia. Durung kawin cinta-cintaan, sayang-sayangan preben. Yang cinta-cintaan dan sayang-sayangan sebelum nikah itu orang pacaran. Cinta-cintaannya kamu, sayang-sayangannya kamu nanti kalau sudah nikah. Ya nggak bisa saya Ustaz. Berarti kamu dan perasaan kamu tidak tunduk kepada ilmu agama. Dalam sebuah khitbah yang ditekankan itu suka dan setuju. Antum setuju nggak sama perempuan itu? Iya setuju. Selesai. Dinikahkan walaupun belum ada cinta, walaupun belum ada sayang. Karena akan Allah tumbuhkan ketika mereka sudah bersatu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimaharin madhkur. Ya, selesai, diterima nikahnya, artinya sah katanya. Nah,
Sudah baru memadu cinta, menumbuhkan cinta saat itu. Nah begitu. Kalau belum nikah sudah saya butuh mencintai Anda dulu, bentar nanti tumbuhin dulu. Itu demenan. Ini ada akhwat-akhwat sekarang tuh aneh-aneh. Ngajinya jarang, berubah fisiknya cepat. Iya. Seharusnya perubahan fisik dibarengi dengan kontinunya ngaji. Jadi ada istilah-istilah begini ya karena begitu. Ngajinya jarang, kalau ngaji pun ngobrol, udah itu bawang anak, ngobrolin anak. Kan gitu. Ngomong Islam, ngelantur juga, kan gitu. Enggak. Yang penting dia setuju, dia suka, laksanakan. Urusan cinta nanti Allah tumbuhkan. Urusan sayang nanti Allah tumbuhkan. Setelah mereka sudah sah. Begitu cara berpikirnya ya. Antum sayang-sayangan sama cinta-cintaan sama orang yang belum antum nikahi. Namanya apa ya akhi? Namanya apa? Ta'aruf. Oh, berarti namanya ta'aruf mah. Bisa. Itu namanya zina hati. Ya. Paham ini? Nah, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.